Kita pernah ada di posisi itu, begadang 3 hari buat satu proyek, ngerasa hasilnya udah yang paling bagus yang pernah kita buat, terus kirim ke klien, dan balasannya cuma 2 kata, revisi total. Reaksi pertama biasanya nyalahin klien, dibilang nggak ngerti kerja bagus. Seleranya aneh, tapi ada hal ganjil di sini. Kalau ini kejadian berulang dengan klien yang beda-beda, kemungkinan besar bukan mereka masalahnya. Chris Griffiths di buku The Creative Thinking Handbook punya jawaban yang agak nggak nyaman. Penyebabnya ada di satu langkah yang kita lewatin begitu aja, jauh sebelum ide pertama muncul di kepala. Nanti di akhir video ini ada satu kalimat pendek, cuma satu kalimat yang kalau kita ucapkan ke klien di awal proyek bisa motong sebagian besar revisi berulang itu dari akarnya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu lihat dulu kenapa kita gampang banget kejebak dan gimana bentuknya kalau dipraktekkan di kasus nyata. Begitu brief masuk, ada dorongan yang hampir refleks. Buka Figma, buka Canva, buka text editor, mulai kerja. Rasanya produktif, padahal di titik itu kita belum benar-benar tahu apa yang sedang coba dipecahkan. Griffiths menyebut ini salah satu dari 3 kesalahan berpikir yang paling sering terjadi, assumptive thinking. Bentuknya sederhana, kita membaca instruksi, merasa sudah paham maksudnya karena kan udah biasa kerjaan kayak gini, terus langsung jalan berdasarkan tebakan itu. Masalahnya, tebakan yang terasa masuk akal buat kita belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan bisnis klien. Ini bukan cuma masalah personal. Bukunya sendiri menyebut lebih dari 82% perusahaan percaya kreativitas berdampak langsung ke hasil bisnis mereka. Tapi kebanyakan nggak benar-benar paham bagaimana proses itu terjadi atau cara menerapkannya. Artinya, jarak antara punya ide bagus dan ide yang benar-benar dipakai itu lebar, dan jaraknya diisi oleh satu hal, seberapa jelas kita paham masalah aslinya sebelum mulai berpikir soal solusi. Ada kontras menarik kalau 2 orang dikasih brief yang sama persis. Orang pertama langsung eksekusi begitu brief masuk, selesai dalam waktu singkat, hasilnya kelihatan meyakinkan di layar. Orang kedua menahan diri dulu, menghabiskan sepertiga waktu pengerjaan cuma buat bolak-balik nanya dan mastiin dia paham benar sebelum mulai bikin apapun. Kelihatannya lebih lambat, kadang malah dianggap kurang gesit. Tapi begitu keduanya submit ke klien, pola yang muncul biasanya konsisten. Orang pertama lebih sering masuk siklus revisi berkali-kali, sementara orang kedua meski mulainya lebih lambat, hasil akhirnya lebih sering diterima di percobaan pertama atau kedua. Kecepatan di awal ternyata nggak selalu berbanding lurus dengan kecepatan sampai proyek benar-benar selesai. Dan ini bagian yang agak membalik ekspektasi. Ide yang paling estetik, yang paling kita banggakan, justru sering jadi sinyal bahaya, bukan sinyal kerja bagus. Karena semakin kita jatuh cinta sama satu ide di awal, semakin kecil kemungkinan kita berhenti buat cek ulang apakah ide itu memang menjawab masalah yang tepat. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya dapat ide yang lebih bagus, tapi gimana caranya menahan diri cukup lama sebelum ide itu muncul. Biar nggak abstrak, mari kita lihat langsung gimana ini kejadian di kasus yang cukup umum. Bayangkan kita dapat instruksi kerja singkat, tolong buatkan tampilan aplikasi yang modern dan futuristik. Target pasarnya anak muda Gen Z. Jalan pertama yang paling sering diambil, langsung buka software design, pilih warna gelap dengan aksen neon, bikin layout yang terlihat futuristik. Dalam beberapa jam, ada beberapa mockup yang kelihatan keren. Masalahnya, modern dan futuristik itu kata yang bisa ditafsirkan puluhan cara berbeda, dan kita cuma memilih satu tafsiran yang kebetulan paling cocok sama selera kita sendiri, bukan yang paling cocok sama kebutuhan bisnis klien. Jalan kedua yang jadi inti dari tahap understanding di model solution finder milik Griffiths, mulai dari arah yang berlawanan, bukan gimana bentuk visualnya, tapi kenapa perusahaan ini tiba-tiba ingin menyasar Gen Z dan masalah apa yang sebenarnya mereka alami dengan pengguna muda saat ini. Ada 2 langkah taktis yang jadi inti dari jalan kedua ini. Pertama, menantang asumsi. Setiap kata di brief yang terdengar jelas, tapi sebenarnya bisa ditafsirkan macam-macam. Seperti modern tadi, itu titik yang perlu ditanyakan ulang, bukan ditebak sendiri. Bentuk konkretnya bisa berupa pertanyaan balik ke klien. Waktu bilang modern, ada contoh aplikasi lain yang menurut Bapak Ibu sudah pas seperti itu? Atau selama ini pengguna Gen Z komplain soal apa persisnya? Tampilannya? Atau ada bagian dari prosesnya yang
yang bikin ribet. Dua pertanyaan sederhana ini memindahkan beban menerjemahkan brief dari kita sendirian jadi tanggung jawab bersama dengan klien. Kedua, memisahkan mana bagian brief yang memang batasan tetap, logo, budget, deadline, dan mana yang sebenarnya masih terbuka buat dieksplorasi. Praktiknya bisa sesederhana bikin 2 kolom sebelum mulai kerja. Kolom tidak bisa diubah dan kolom masih terbuka. Kalau brief bilang jangan ubah warna dasar logo, itu masuk kolom pertama dan nggak perlu dipikirkan ulang. Tapi kalau brief cuma bilang modern, itu jelas masuk kolom kedua. Ranah yang masih perlu digali lebih dalam, bukan ditebak sendiri di kepala. Dalam kasus aplikasi Genji tadi, setelah ditelusuri lebih jauh lewat pertanyaan-pertanyaan tadi, katakanlah ternyata masalah utamanya memang di kecepatan transaksi, bukan di estetik. Kalau ini nggak ditanyakan lebih dulu, hasil kerja berhari-hari bisa saja berakhir jadi tampilan yang indah, tapi sama sekali nggak menyentuh masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan klien. Dua langkah ini kedengarannya kecil, tapi ada satu hal lagi yang justru lebih menentukan dari keduanya. Cara merangkum semua temuan itu jadi satu kalimat yang bisa dikonfirmasi balik ke klien. Setelah asumsi ditantang dan batasan dipisahkan, langkah berikutnya adalah merumuskan semuanya jadi satu problem statement. Kalimat pendek yang isinya cuma inti masalah dan batasannya, tanpa jargon berputar-putar. Ini bukan sekedar catatan buat diri sendiri. Kalimat itu perlu disodorkan balik ke klien di pertemuan paling awal, sebelum satu ide pun dibuat. Bukan buat terlihat teliti, tapi supaya kalau ternyata pemahaman kita meleset, itu ketahuan di menit itu juga, bukan 3 hari kemudian, setelah semua waktu dan tenaga sudah terpakai. Kembali ke kasus aplikasi Genji tadi, kalimatnya bisa berbentuk kurang lebih begini. Jadi, masalah utama yang ingin kita selesaikan di proyek ini adalah menurunkan tingkat kesulitan transaksi dengan batasan tidak mengubah warna dasar logo perusahaan. Apakah pemahaman ini sudah sesuai? Kalimat itu terdengar sederhana, hampir terlalu sederhana buat sesuatu yang katanya bisa menyelamatkan berhari-hari kerja. Tapi justru di situ kekuatannya. Begitu diucapkan, pihak klien dipaksa berpikir ulang dan mengonfirmasi atau mengoreksi di tempat jauh sebelum satu baris desain atau kode pun dibuat. Satu kalimat itu yang jadi benang merahnya, menahan diri sebentar buat memastikan pemahaman, jauh lebih murah daripada 3 hari kerja yang berujung revisi total. Salah satu cara paling langsung buat mempraktikannya, merumuskan dulu satu kalimat problem statement itu sebelum aplikasi kerja dibuka, lalu menyampaikannya ke klien di pertemuan pertama, bukan menyimpannya sendiri sebagai catatan internal. Kalau sudah pernah nyoba versi kalimat ini, atau justru ada pengalaman ditolak klien karena kejadian yang sama kayak di awal video, cerita di kolom komentar, biar yang lain juga bisa belajar dari situ.